Ke gereja, WL-nya doa, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Jauh banget di kerajaan surga, kagak kelihatan gitu loh. Iya kan? Udah gitu pakai bahasa puitis lagi. Allah kami yang jauhan di sana, yang gak bisa terjangkau. Ya elah, Allah kita tuh sekali kita panggil Tuhan, Dia hadir di tengah kita, saudara. Amin. Makanya kenapa saya mau sampaikan ini, saya mau bangun saudara, untuk saudara hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Yeah. Alkitab akan bilang begini, Tuhan bertahta di atas firman. Enggak. Bukannya firman gak penting, penting banget. Cuman persoalannya, Tuhan bertahta di atas pujian orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yes. Amin. Amin. Jadi waktu nyanyi, sebab kau besar, taruh di hati saudara bahwa Tuhan itu lebih besar dari persoalanmu, Yeah. lebih besar dari pergumulan PD di tempat ini. Ya. Amin. Oh iya, banyak orang menghadang kita, saudara. Tapi percayalah, Amin. Tuhan menyertai kita, saudara. Amin. Tujuan kita cuma satu, saudara. Terima kasih, Pak. Ya, untuk senangkan Tuhan. Amin. Nggak ada yang lain. Nah, saya mau lihatkan, saudara. Ada satu ayat apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa saya cerita tentang ini, saudara? Ya, satu ayat firman Tuhan ini. Mengapa Tuhan kepengen sekali? Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, ayat 16-17 bilang begini. Kemudian aku akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan. Siapa yang bangun? Tuhan yang bangun, saudara. Amin. Amin. Jadi gini, bangun doa, pujian, hubungan. Artinya gini, kita bangun doa, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Saudara pernah nggak sewaktu dalam masalah nyanyi? Saya setiap kali saya dengan persoalan, hadapi persoalan, terus saya nyanyi aja buat Tuhan. Kadang-kadang kita lagi masalah, lagi banyak persoalan, ya. Lalu WL, doa belum dijawab, ya. Semuanya berantakan. Tapi WL bilang gini, ayo, ya Yesus baik, ya Yesus baik. Waktu kita nyanyi, Tuhan apanya yang baik? Kagak ada yang baik, Tuhan. Suami, pekerjaannya nggak baik, usaha hari ini nggak ada yang baik, gitu loh. Anak-anak nggak ada yang baik, lagi sakit. Tapi WL bilang Tuhan Yesus baik. Ayo, Tuhan Yesus baik. Ya Yesus baik. Nggak sesuai dengan kondisi kita hari itu. Tapi saya mau bilang ini, yang namanya penyembahan, waktu nyanyian, pujian yang kita nyanyikan tidak sesuai dengan kondisi kita, tapi kalau kita melakukannya juga, di sanalah mujizat akan terjadi. Amin. Yes. Amin. Ya. Oh. Kayaknya ada beberapa yang belum nangkap, saudara, ya. Waktu saudara sedang menghadapi masalah, persoalan, beban saudara, tapi WL-nya bilang gini, ayo sembah Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Nggak mau, nggak baik kok. Nggak mau, memang begini keadaannya, faktanya memang nggak baik. Tapi waktu kita keluar dari faktanya, kita bilang gini, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Yesus baik buat saya. Kita belum dapat sesuatu gitu, tiba-tiba waktu masuk praise, WL-nya bilang lagi, Tuhan Yesus baik. Kagak ada yang baik, Pak. Sungguh amat baik. Apanya yang baik? Untuk selama, sekarang lagi susah, Pak. Tuhan Yesus baik. Kok baik sih? Tapi waktu saudara setuju dengan kebaikan Tuhan, pas saudara lihat, tiba-tiba saudara pulang, tiba-tiba anak lu sembuh loh. Amin. Tiba-tiba besok Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Yes. Ini yang namanya gini, sesuatu Yes. yang bertentangan dengan hidup kita. Tapi waktu kita lakukan, Tuhan yang bekerja. Baru kita bisa nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan bukan cuma angkat kita, pulihkan sempurna. Makanya dia bilang gini, iblis kalau datang dia mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau Tuhan yang memberikan apa? Kelimpahan, saudara. Berkatnya Tuhan nggak bisa dihitung. Tapi gini, bangun dulu doa, pujian, penyembahan dalam hidup saudara. Yes. Makanya saya bilang gini, gereja yang tangkap visi Tuhan, saudara,
Gereja yang menangkap yang namanya restorasi Pondok Daud, pemulihan dalam pujian penyembahan, itu gereja akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin. Saya mau saksi Bapak Ibu Saudara. Di gereja, saya mulai di gerejanya sudah sekitar 11 tahun, 11 sampai 12 tahun. Ya, 9 tahun yang lalu gereja, 7 tahun, 8 tahun yang lalu gereja kita jemaatnya 2.500 Bapak Ibu Saudara. Cuma 2.500. Ya. Kita bangun yang namanya doa, pujian, penyembahan. Bapak Gembala, kita belajar terus. Kita bangun yang namanya skill anak-anak dalam permainan musik. Kita sekolah vokal sampai hari ini. Sampai detik ini, saya masih les vokal, Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini, mereka itu masih les piano. Semuanya, yang bass, les bass. Terserah kamu cari pelatih yang paling jago dari mana, kamu bawa. Gereja bayar untuk kamu latih. Dia angkat skill kamu, supaya gereja ini, kamu bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kita berusaha mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Nah, kalau sudah punya internet, hari Minggu iseng-iseng sudah browsing GBI, www.gbiprj.org. Sudah bisa lihat live kita punya ibadah. Nah sekarang 7 tahun yang lalu sudah, sekarang jemaat kita sudah kurang lebih 20.000. Tempatnya udah gak muat. Yes. Nah, apa yang saya mau cerita? Bukan jemaat yang banyak, bukan. Yang mau cerita gini, waktu kita bangun yang namanya mezbah doa, pujian, penyembahan, kita lihat nih, jiwa-jiwa datang. Wow. Saya mau tunjukkan kepada saudara satu ayat. Nah, Filipi pasal 2 ayat 11 sampai ayat 10 sampai 11. Saya baca buat saudara, Bapak Ibu saudara dengarkan saja. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di bumi dan di atas yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaannya. Nah, tujuan Pondok Daud dibuat, tujuan doa dan pujian ini apa? Penuaian jiwa, gak ada yang lain. Yeah. Maka jangan heran orang-orang kedar datang sama Tuhan. Saya dengar cerita tadi, bagaimana orang yang punya masalah akan datang di tempat ini. Bagaimana mereka akan temukan solusi di tempat ini, saudara. Lihat dari mana? Dari nyembah Tuhan aja, saudara. Nyembah Tuhan, saudara. Waktu saudara selalu dalam masalah tuh, saya selalu gitu. Kemarin saya jalan, saya tuh kalau lagi ada masalah, saya suka tuangkan dalam satu lagu, saudara. Ya, saya suka bikin lagu, saya suka ciptain lagu. Ya, jadi setiap kali saya punya masalah, saya ciptain lagu. Di motor 3 hari yang lalu, tante, saya jalan. Di dalam hati saya cuma ada gini, cuma Tuhan yang layak. Nggak ada yang layak disembah. Ya, saya bilang, wah, cuma Tuhan yang layak. Lalu Tuhan taruh nada ini di saya, saudara. Baru kemarin 2 hari yang lalu saya bawain di hari Minggu di gereja. Hanya Kau yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak disembah. Buat kita nada yang sederhana, tapi kemarin kita nyanyi sudah 5 kali ibadah. Saya lihat orang dilawat Tuhan. Saya lihat bagaimana orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Karena isi hati Tuhan. Nah, saya bilang nanti kalau ini isi hati, kalau ini wadah ini isi hatinya Tuhan, jalan aja, saudara. Ya, nggak perlu ada kiri kanan banyak omongan, kita sesat lah. Ya, sudah kalau saudara lihat Alkitab bilang tentang penyembahan, itu ada kata namanya kata yada. Ada kata namanya proskuneo. Arti kata yada dan proskuneo itu ini. Waktu engkau muji nyembah Tuhan, sampai orang samping kiri bilang gini, ini gila nih orangnya. Sampai begitu, saudara. Nah, itu namanya pujian dan penyembahan. Makanya gini, Tuhan bertakhta di atas pujian orang-orang benar. Nah, bagaimana caranya Tuhan bertakhta di atas pujian orang-orang benar? Kalau dasar kita kuat, kalau penyembahan kita kuat. Amin. Amin. Pesawat yang gede sekali, yang paling besar, dia mau mendarat, saudara, ke salah satu bandara, salah satu landasan. Landasan itu harus kuat supaya pesawat itu mendarat dengan baik. Betul? Bisa menahan bobot pesawat itu. Nah, dalam penyembahan, Tuhan mau bertakhta di atas penyembahan Bapak Ibu Saudara. Tapi persoalan gini, bobot penyembahan kita harus sesuai dengan takarannya Tuhan. Ya, amin. Kalau bobot penyembahan kita nggak sesuai dengan takaran Tuhan, belum ketemu dengan mujizat. So, lihat? Ya. Bobot penyembahan Abraham sesuai dengan takarannya Tuhan.
bobot penyembahan Abraham sesuai dengan keinginannya Tuhan. Makanya waktu anaknya mau disembelih, Tuhan bilang gini, jangan, bukan itu. Artinya gini, Tuhan bilang gini, enggak, berhenti, stop. Ya kan? Waktu ada orang buta mau disembuhkan, Tuhan bilang gini, waktu orang bilang gini, berhenti, kamu jangan teriak-teriak. Tapi dia bilang, Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu Yesus berhenti, berarti bobot penyembahan orang ini sudah sesuai dengan hatinya Tuhan, takarannya Tuhan. Nah, waktu Yesus berhenti, membuat apa saudara? Yang pasti dia buat mujizat. Waktu Yesus bilang sama Abraham, stop, domba disiapkan. Amin. Korban yang lain disiapkan. Bukan itu, bukan anakmu. Saya cuma mau lihat kok, kamu cinta aku nggak? Nah, begitu juga dengan masalah yang saudara hadapi hari-hari ini. Saudara sedang bergumul dengan suami, istri saudara, keluarga saudara yang belum selamat, belum dibawa kepada Tuhan. Saudara lagi doa, masalah, sakit penyakit saudara, enggak terjadi kesembuhan. Saudara ingat, mungkin bobot penyembahan saudara, mungkin bobot kepercayaan saudara, mungkin bobot kerinduan hati saudara belum sesuai dengan takarannya Tuhan. Naikin lagi saudara, amin. Nyembah lagi, sembah lagi, puji lagi, renungkan firman lagi, baca lagi, saudara, doa lagi. Waktu saudara tetap lakukan itu, jangan berhenti. Ada satu hari Tuhan bilang gini, stop dari masalahmu. Ada satu hari Tuhan bilang gini, stop dari persoalanmu. Sekarang waktunya kau sembuh. Sekarang waktunya kau pulih. Sekarang waktunya keluargamu datang kepada Tuhan. Saudara akan dengar perkataan Tuhan itu waktu bobot penyembahan kita sesuai dengan takarannya Tuhan. Ayo lihat kiri kanan saudara, paling sedikit 3-4 orang bilang gini, bobot penyembahanmu harus sesuai dengan takarannya Tuhan. Wow, waktu bobot penyembahan kita sesuai dengan takarannya Tuhan, Tuhan bertahta, saudara, mujizat terjadi. Amin. Gini, kerinduan, doa kita kepada Tuhan, waktu kita naikkan sesuai dengan bobotnya Tuhan, ketemu dia dengan apa? Mujizat. Ketemunya dengan mujizat, saudara, ketemunya dengan kesembuhan. Makanya hari-hari ini kalau lagi dalam masalah, jangan pernah menyerah. Saya pernah buat satu lagu saudara, ya. Lagu ini ada di album Jeffrey. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Waktu lagu ini saya buat, anak saya lagi di rumah sakit. Anak saya tuh 4 step karena panasnya tinggi sekali. Sebagai orang tua tuh, aduh, kalau ngeliat anak kayak gitu, gimana ya tante ya? Aduh, rasa-rasanya gitu udah peluk, wah panasnya pindah papa deh, sakitnya pindah papa deh, gitu pasti kita kan. Nah, di tengah-tengah anak saya yang lagi dirawat di rumah sakit, gak punya hari itu saudara, pas lagi gak punya apa-apa. Waduh, saya bilang Tuhan, ini lagi gak punya apa-apa, gimana caranya nih Tuhan? Tapi tetap sederhana iman saya lari ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya bilang tolong tanganin dulu. Nggak bisa karena nggak ada apa namanya, nggak ada uang muka lah segala macam. Saya doa sama Tuhan. Tiba-tiba keluar satu suster yang saya nggak kenal saudara. Saya belum kenal orang itu. Dia bilang gini, nggak ini apa namanya, kartu kredit saya jadi jaminan dulu. Oke, jadi jaminan. Kamu bawa kelas mana? Ya udah kelas berapa aja deh, mau kelas 5, kelas 6, kelas 7 juga nggak masalah. Saya bilang orang udah sakit kayak begini. Ya udah bawa kelas 3, sudah. Saya udah tenang sedikit. Saya bilang terima kasih ya. Saya bilang terima kasih. Dia bilang apa Pak? Saya pernah lihat Bapak pelayanan. Oh iya, terima kasih. Saya bilang saya tahu Tuhan kirim dia. Sudah. Lalu tiba-tiba lagi saya ngobrol, sudah ada telepon dari rumah sakit diteleponin. Di kelas 2. Iya benar, kelas mana Pak? Kelas 2 apa kelas 1 Pak? Di kelas 1. Lalu kayaknya nggak selesai. Tiba-tiba ada seorang pengusaha. Itu orang pengusaha yang nggak pernah jalan sendiri, selalu sama supir. Ya, dengan mobil mewahnya dia malam itu sudah jam 2 malam, jam 1 sudah dia jalan sendiri ke rumah sakit. Dia datang, lalu dia bilang ini anak pindah kelas 1. Ini suster bingung, yang mana yang benar sih Pak? Katanya tadi kelas 3, terus sekarang kelas 2, terus sekarang kelas 1 yang mana? Saya bingung dengan berkat yang Tuhan siapkan. Amin. Nah, orang percaya gitu, kalau dia hidup dalam doa, pujian, penyembahan, berkatnya tuh ngejar kita. Kadang-kadang kita beneran, serius. Yang ngejar kita berkat, amin. Waktu saya sakit itu bisa nangis, dia bilang, wah Tuhan tolong, Tuhan luar biasa. Terus saya capek, saya bilang sama mama, mertua saya, mah saya ya ini capek, istri saya namanya Edi, saya bilang, saya capek mah, saya kepengen istirahat.
Lalu saya pengen istirahat, ya udah, saya istirahat di rumah temen, gitu, karena supaya dekat dengan